malam ini tepat pukul 21:10 waktu Indonesia Tengah sudah berada dengan saya di teras Guru Kampung TBM Pelangi Agupena Flores Timur, seorang seniman yang dikenal dengan nama Jaeni Boli. Selamat malam Abang. Selamat malam. Iya, beliau ini lama bergiat di komunitas sastra Kalimalang, betul? Lalu sekembali dari Jakarta, beliau berproses di Nara Teater, terlibat juga di dalam grup fanfare, lalu aktif di Agupena Flores Timur juga. Dan malam ini kita akan berbincang khusus dalam giat kreatif seninya di Bengkel Seni Milenial, BSM, tepatnya di SMK Suradewa Larantuka. Baik Bang, bisa diceritakan sedikit kapan Bengkel Seni Milenial di SMK Suradewa ini terbentuk? BSM Bengkel Seni Milenial ini pertama terbentuknya sebenarnya dari kegelisahan saya dan beberapa murid saya di SMK Suradewa. Dia terbentuk di awal bulan Januari tahun 2018, tepatnya di Pantai Susteran. Itu kita berbincang, bersepakat untuk ayo kita mendirikan wadah kesenian untuk kita. Akhirnya kita bentuk di situ. Saya sebut pembentukan itu bersama dengan angkatan pelopor. Nah, di situ kita bareng-bareng bikin Bengkel Seni Milenial yang alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis gitu. Ide awal yang memotivasi Abang menghimpun anak-anak membentuk komunitas seni ini bagaimana, bisa diceritakan? Ide awalnya pasti kegelisahan, pasti semuanya berangkat dari kegelisahan. Pas saya sampai sini memang kita masih agak kesulitan untuk menemukan ruang-ruang kreativitas, terutama untuk anak muda. Jadi akhirnya daripada saya mencari-cari untuk ruang-ruangnya, lebih baik saya menciptakan sendiri. Makanya saya ciptakan Bengkel Seni Milenial bareng anak-anak. Kebetulan waktu itu saya diminta untuk jadi guru seni di SMK Suradewa, sekaligus ya udahlah saya bentuk eskul itu Bengkel Seni Milenial. Kegiatan atau program kerjanya apa saja selama ini sejak terbentuk? Sebenarnya banyak, ada misalnya latihan rutin dan lain-lain. Tapi yang cukup menonjol beberapa kegiatannya itu seperti ngopi puisi. Ngopi puisi sendiri dia eksis sudah 5 kali kita bikin dari sejak BSM lahir, dan beberapa kegiatannya itu juga diliput media. Ngopi puisi, apa itu ngopi puisi? Ngopi puisi itu dia agenda kecil dari BSM yang mencoba awalnya mengupas tentang supaya anak-anak BSM mengenal sastrawan-sastrawan Indonesia. Kita mencoba mengenal Hairil Anwar, Gerson Poik, dan seniman-seniman lokal yang ada di Flores Timur, misalnya Barapati Raja, Bion Ratuloli, dan lain-lain. Itu sering saya sebut ke anak-anak untuk bisa mengenal itu. Di Ngopi Puisi 4 kalau nggak salah kita juga angkat tentang Mario Eflawi. Jadi tempatnya berpindah-pindah untuk ngopi puisinya? Iya, yang pertama itu awalnya pasti di sekolah dulu. Pertama di sekolah kita buat yang pertama, dan itu langsung diliput Poskupang. Yang kedua di sini, di teras bacanya Taman Pelangi, Taman Baca Pelangi di sini. Itu sajiannya macam-macam. Waktu itu ada kita bawa anak-anak, ada pantomim, kalau misalnya Pak Maksi masih ingat, pantomim, terus baca-baca puisi saya dengan anak-anak, terus kumpul sama anak-anak TBM Pelangi sini. Yang ketiga itu jadi gladi bersihnya pementasan Maria Zaitun untuk di perayaan 100 tahun Gereja Webalun. Yang keempat kita balik lagi ke sekolah, waktu itu ngangkat tentang Mario Eflawi dan kawan-kawan lain, ada An Mansur juga untuk kita bahas.
puisi-puisinya, terus kita apresiasi juga untuk pembacaannya. Dan robohnya Suro Kami, kalau nggak salah waktu itu kita mencoba membedah karya robohnya Suro Kami dan mencoba mengenal anak FIS yang karya ini nanti kedepannya waktu itu akan kita bawakan. Yang kelima itu kita kolaborasi dengan CIG dan teman-teman seniman mengajar 2019 yang ada di sini. Nah, nanti setelah tahun ajaran kita akan langkah lanjut ke Ngopi Kusina. Ada tidak pentas besar yang juga diikuti? Dalam hal ini penontonnya banyak gitu, keterlibatan anak-anak. Yang penontonnya banyak dan yang menurut saya cukup besar, waktu anak-anak mementaskan Maria Jaitun atau nyanyian angsa karyanya W.S. Rendra waktu itu di perayaan 100 tahun Gereja Waibalun. Nah, itu anak-anak juga berlatih serius dan tampil maksimal, dan penontonnya waktu itu banyak lah, karena itu perayaan 100 tahun Gereja Waibalun. Yang kedua itu yang lumayan besar juga, waktu kemarin baru-baru kita diundang di acaranya Bulan Bahasa Pancamarga, SMP Pancamarga Rumah Rindu, teman kawan Amber dan Pak Arif itu kan di situ kita juga satu panggung dengan Oya Adunara dan teman-teman lainnya di Adunara. Apresiasinya juga alhamdulillah luar biasa di sana. Bagaimana mengajak pelajar di SMK Suradewa untuk terlibat? Itu Bang melihatnya bagaimana itu? Kalau melihat sih, kita di awal biasanya di tahun ajaran itu kita open rekrutmen anggota baru, tapi memang sebenarnya kesenian itu masih jadi ruang sunyi, jadi memang tidak banyak terlalu anak-anak yang ini bisa ikut nyemplung di sana, tapi pintunya selalu terbuka lebar untuk anak-anak SMK Suradewa gitu. Dan memang itu kan sekolah Suradewa, jadi khusus buat anak-anak Suradewa. Awalnya sulit ya, tapi kemudian bisa mendampingi anak-anak dan mereka bisa tampil. Bagaimana perasaannya sebagai seorang seniman? Pastinya senang, terus di dalamnya juga penuh dengan suka duka, karena di sana kita bisa melihat bakat-bakat anak-anak yang berbeda-beda. Dia tidak harus di tiap angkatan tuh sama bakatnya, dia tiap angkatan tuh punya ciri khas masing-masing. Misalnya di angkatan pelopor, angkatan pertama itu masih kita temukan anak yang jago pantomim, sampai sekarang kita belum lihat ini. Misalnya di angkatan kedua itu ada yang penata musik, tapi di angkatan sesudahnya belum. Tapi itu tidak mengecilkan kita untuk terus berkarya. Dengan keterbatasan, dengan SDM yang terbatas, kita tetap bersemangat untuk bisa berani berkarya walaupun sekecil apapun. Syarat bergabung di BSM artinya harus masuk di SMK Suradewa ya? Ya, itu udah pasti, untuk saat ini udah pasti itu harus dulu masuk di SMK Suradewa. Karena syarat BSM pastinya dia harus siswa SMK Suradewa. Jadi ya masuk dulu SMK Suradewa baru bisa gabung. Oke, terakhir Bang, bagaimana bisa mengajak supaya informasi yang ada ini mungkin ekstrakurikuler yang ada, tidak semua sekolah punya aktif seperti ini. Mungkin bisa didengarkan oleh anak-anak yang tamat SMP, mereka bisa bergabung di SMK Suradewa dan artinya bisa aktif nantinya di BSM. Oke, buat adik-adik SMP yang masih bingung mau kemana nanti, misalnya kalian punya bakat seni, punya bakat di bidang misalnya nyanyi, puisi, menggambar, atau main teater, mending gabung ke kita. Karena ini berdasarkan pengalaman saya melihat Flores Timur, tidak banyak sekolah-sekolah yang mampu memberikan ruang apresiasi yang luas seperti kita di SMK Suradewa, yang sampai sekarang bengkel seninya tetap eksis berkarya. Ada atau tidak ada ruang kreativitas, kita membuka sendiri ruang kreativitas. Jadi untuk adik-adik, jangan sia-siakan bakat kalian, mari bergabung bersama kami, kita sama-sama berkarya di SMK Suradewa bersama Bengkel Seni Milenial. Oke Bang, terima kasih banyak, selamat malam dan akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Ya, terima kasih.